gaji yang kalau dihitung per tahun setelah mengeluarkan biaya hidup primer masih tersisa, masih tersisa. Kalau kita kali 12 bulan, maka jumlah yang sisa itu melebihi nisab. Berapa nisabnya? Sama dengan nisab emas, 85 gram, berarti sekitaran 70 jutaan. Dia mampu bayar, menipu orang, mengambil harta orang, merampok, macam model. Itu dimulai siksa dari alam barzakh, di kuburan semuanya. Dan itu banyak dalil-dalil. Yang kencing saja tidak bersih, kencing saja tidak bersih, apalagi tidak cebok, disiksa di dalam kubur. Yang suka mengadu domba, menjadi provokator yang penyebab kehancuran di antara umat, disiksa. Maka siksa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara sama-samanya yang berhormat seluruh jemaah subuh dan Allah, pagi ini kita kembali mengikuti kuliah dari secara tersebut yang langsung dari kita Ustaz Abdi Maria Sanjay Jemaah. Beliau bersama akan kita pelajari wakil kita karena bermanfaat diri memberikan pengajaran dan tantangan bersama. Pengajian kita Bapak Ibu dibagi pada waktu itu sejak pertama kegiatan beri dan kedua ini kita Bapak Ibu bertanya baik kepada Ustaz dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikal mulki tu'til mulka man tasha, tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaallah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, mudah-mudahan kehadiran kita dibalas oleh Allah dengan surganya insyaallah. Kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang lalu. Kita sudah bahas bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis terakhir yang kita bahas tentang orang siapa yang sudah menunaikan zakatnya, maka dia telah menunaikan kewajiban hartanya. Artinya Allah tidak tuntut lagi tentang hartanya yang berlebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah menunaikan zakatnya. Lalu juga sambungan hadis itu Nabi juga mengingatkan barang siapa yang mengumpulkan harta haram lalu menyedekahkannya, maka sedekah itu
tidak menjadi pahala, bahkan menjadi dosa bagi orang yang bersedekah. Jadi sedekah dengan harta haram bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Dan itu salah satu bentuk pelecehan kepada Allah, karena Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun bentuk kebaikan yang dilakukan hamba kecuali dari harta yang baik-baik saja. Makanya kalau sedekah dari harta yang haram, berarti seakan-akan menyogok Allah, juga seakan-akan ingin mengatakan Allah itu terima uang haram dan terima uang halal. Ya, makanya di situ jatuh ke dalam dosa. Baik, itu sekedar pengingat ulang bagi yang mungkin lupa atau tidak berhadir di minggu yang lalu. Kita lanjutkan masih seputar zakat, dan subuh hari ini yaitu tentang at-tarhib fi man'iz zakah, ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat hartanya. Jadi ini hadis-hadis yang akan diungkapkan adalah hadis tentang bagaimana Nabi mengabarkan ancaman di hari kiamat nanti bagi mereka yang sudah mencukupi syarat mengeluarkan zakat, cukup nisabnya, kemudian sudah sampai haulnya setahun umur uang tersebut, tidak juga keluarkan zakat. Maka mari kita dengarkan nasihat Nabi sebagai peringatan bagi kita sebelum kiamat itu datang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Rasulullah ingin mengabarkan dulu kepada para pemilik emas, pemilik perak. Kata Rasulullah, semua yang memiliki emas, az-zahab wa fiddah, yang memiliki perak, wala yuaddi minha haqqaha, dan mereka tidak menunaikan zakatnya. Kita biasanya yang paling banyak kita miliki itu emas. Diingat kembali bahawa dalam literatur fikih syariat telah menetapkan emas itu nisabnya 85 gram, atau kalau setara dengan kebiasaan orang Aceh menyebut tentang jumlah emas, berarti satu manyam 3 gram. Berarti kalau 85 gram sekitar 27 manyam, 27 manyam. Barang siapa yang sudah memiliki emas di atas 27 manyam selain emas hulli, selain perhiasan yang dipakai, artinya perhiasan yang dipakai itu tidak terkena bahagian daripada zakat. Tapi itu pun ada syarat-syaratnya. Kalau seorang ibu perempuan memakai emas, dijadikan perhiasan di lehernya, di tangannya, syarat pertama, emas itu, artinya yang dijadikan perhiasan itu tidak ada rencana untuk dijual. Artinya memang diniatkan untuk menjadi perhiasan. Jadi bukan emas yang dipakai sambil menunggu naiknya harga emas. Kalau kata orang Aceh, dang-dang di harga emas, belum pakai riat. Jadi dia emas ada, dia sambil nunggu-nunggu harga emas naik, dia pakai sebentar, ini tetap kena. Tapi memang yang dimaksud perhiasan di situ adalah dia nggak ada rencana jual. Maksud nggak ada rencana jual,
dia jadikan perhiasan, walaupun tiba-tiba nanti keadaan darurat membuat dia harus menjual. Itu beda, Pak. Jadi pakai dalam waktu yang lama, lalu tiba-tiba butuh uang, membayar uang masuk anak kuliah Hamsan, dia terpaksa jual. Nah, itu jual itu bukan direncanakan dari awal, itu syaratnya, baru nggak kena zakat perhiasan. Yang kedua, tidak boleh melebihi jumlah kebiasaan di satu tempat tersebut, uruf. Jadi kalau orang Aceh pakai emas di tangan, di leher, itu yang bisa dimaklumi. Artinya bisa dimaklumi, orang tidak menjadikan sebagai bahan ejekan. Paling banyak 30 manyam, paling banyak. Tapi kalau sudah sampai pakai di atas 30 manyam, itu orang boleh mengatakan macam-macam itu. Apakah keturunan India, ataukah anak moho mepeng, macam-macam dibilang orang. Jadi nggak bisa dimaklumi. Itu baru nggak kena zakat. Tapi kalau selain daripada itu, lebih, sudah sampai 50 manyam, 100 manyam, dipakai dari siku sampai ke pergelangan, itu yang tidak kena ya cuma yang kebiasaan yang dianggap boleh saja, sekitar 30 manyam. Selebihnya kalau pakai 100 manyam, yang 70 manyam itu kena zakat walaupun dipakai. Nah, jadi mau diberitahu dulu oleh Nabi, siapa yang punya emas juga perak, itu emas kalau umur emasnya di atas nisab, lalu umurnya setahun. Jadi kapan kita pertama sekali punya emas di atas 85 gram? Nah, di situ kita catat di kalender. Berarti 1 Januari kita diberi hadiah oleh suami emas, dan emas yang terkumpul melebihi 85 gram. Itu dicatat 1 Januari, catat. Berarti sudah naik di atas nisab. Apakah langsung bayar? Tidak. Tunggu ulang tahun emas itu. Tunggu emas itu berumur setahun. Nah, berarti rencana kita tanggal 1 Januari di atas nisab, nanti bayar zakatnya 1 Januari tahun berikutnya. Begitu cara hitungnya. Jadi bukan begitu di atas nisab langsung bayar, enggak. Dia 2 syarat, nunggu setahun. Rupanya sambil-sambil nunggu itu, emas itu berkurang, turun di bawah nisab. Sambil nunggu, tiba-tiba ada kebutuhan, atau kita jual untuk umrah, terpotonglah sedikit. Nah, berkurang di bawah nisab, gugurlah zakat itu. Berarti nggak ada lagi zakatnya. Kapan naik lagi zakatnya? Ketika naik lagi di atas nisab, catat lagi, tunggu lagi setahun. Begitu. Jadi jangan kira begitu sudah naik di atas nisab langsung bayar. Oh, mau bayar juga, bukan zakat, itu sedekah. Ya, baik. Apa yang terjadi kalau sudah sampai setahun emasnya tidak kurang dari nisab, datang waktunya untuk bayar, tidak bayar juga. Datang tahun berikutnya, emasnya bertambah, tidak turun di bawah nisab, tidak bayar juga. Sudah 5 tahun tidak pernah bayar zakat. Emas itu bayarnya setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Nabi mengatakan, bagi mereka yang sudah melewati masa tidak juga membayar zakat 2,5% dari seluruh jumlah harta, dari seluruh jumlah emas atau peraknya, maka iza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, disebut hari kiamat, qama yaqumu, berdiri, disebut hari kiamat, hari berdiri, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di atas dunia, berdiri. Makanya maka Rasulullah menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai selesai dihisab dengan 4 pertanyaan. Kemana umurnya dia bawa, kemana anggota tubuhnya dia gunakan, dan dari mana hartanya, lalu kemana dibawa hartanya. Selesaikan 4 pertanyaan itu. Nah, itu disebut yaumul qiyamah.
Jadi kita berdiri di padang mahsyar, itu sudah masuk ke arena hari-hari kiamat. Apa yang terjadi? Sufihat lahu safayah min nar, bagi yang tidak membayar zakat maka Allah sediakan lempengan untuknya. Jadi lempengan itu seperti lempengan besi, disediakan oleh Allah min nar. Lempengan itu terbuat dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dan sudah dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Jadi ini besi, bukan besi biasa, tentu besi yang tahan api, atau bisa saja dari tembaga, dan dipanaskan di dalam api neraka. Fayuqwa biha jambuh wa jabinuhu wa dhahruh. Semua yang tidak bayar zakat dan tidak taubat sampai mati, tidak ada rencana bayar zakat dari emas dan peraknya, maka Allah kemudian menyetrika dengan lempengan itu, disetrikalah lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Jadi depan, belakang, di atas disetrika oleh Allah. Yuqwa itu disetrika dengan lempengan yang terbuat dari api neraka. Kullama baradat wa'idat lahu fi yawmin miqdaruhu 50,000 sanah. Ketika lempengan itu sudah mendingin, lempengan besi itu, setrika itu sudah dingin, lalu kemudian dipanaskan kembali oleh Allah, lalu kemudian disetrika kembali. Dan satu hari masa engkau berada di padang mahsyar itu 50,000 sanah, yaitu 50,000 tahun yang engkau hitung di atas dunia. Hatta yuqda bainal ibad, lalu terus disiksa oleh Allah dengan lempengan-lempengan itu sampai datang hari penghakiman. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Barulah nanti divonis Allah apakah orang ini meneruskan siksanya di dalam neraka atau diizinkan masuk surga. Ini siksa yang disediakan mulai dari padang mahsyar. Jadi yang perlu kita ketahui lebih dahulu bahwa kita ini sebelum masuk ke dalam proses antara surga dan neraka, itu siksa itu sudah bermula. Namun bukan siksa yang mampu melampaui dahsyatnya neraka, tidak. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa, tidak ada rencana taubat, semenjak kematian di alam barzakh itu sudah mulai dimulai siksa. Orang-orang yang tidak membayarkan zakat, tidak membayarkan hak orang, menunda hutang orang padahal dia mampu bayar, menipu orang, mengambil harta orang, merampok, macam model, itu dimulai siksa dari alam barzakh, di kuburan semuanya. Dan itu banyak dalil-dalil. Yang kencing saja tidak bersih, apalagi tidak cebok, disiksa di dalam kubur. Yang suka mengadu domba, menjadi provokator yang penyebab kehancuran di antara umat, disiksa. Maka siksa itu bermula dari alam barzakh, lalu kemudian terus berlanjut, dibangkitkan setelah tiupan sangkakala, berdiri di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ukuran berdirinya, baik di dalam ayat maupun dalam hadis, disebutkan oleh Allah dan Nabi, yaitu 50,000 sanah mimma ta'udun. Ukurannya adalah sehari di padang mahsyar itu sama dengan 50,000 tahun yang engkau hitung. Sehari di padang mahsyar sama dengan 50,000 tahun yang engkau hitung. 50,000 tahun, bukan 50 tahun.
Bayangkan kalau kita disiksa di padang mahsyar sebelum dimasukkan ke neraka, na'udzubillah, disiksa 1 hari saja. 1 hari saja. Ukuran 1 hari itu, kalau di dunia kita ukur dari mulai terbit matahari sampai besok subuhnya lagi. Di sini 24 jam. Di sana ukuran itu sama seperti 50.000 tahun yang kita hitung hari ini. Itu 1 hari. Jadi mataharinya enggak masuk-masuk, enggak tenggelam-tenggelam sampai 50.000 tahun yang kita hitung hari ini. Maka orang kalau beriman tidak merasa ragu dengan ancaman Allah dan Nabi-Nya, itu rasa takutnya muncul sehingga tidak berani melakukan maksiat. Tapi kalau orang melecehkan agamanya, dia lakukan apapun, disitulah dia ditipu oleh syaitan. Jadi syaitan terus membangun angan-angan yang terus menjauh, lalu seakan-akan tidak mati, tidak ada siksa. Begitu mati, tersadarlah dia dari mimpinya selama ini. Ini kan kita sedang mimpi nih, Pak. Ini mimpi nih, mimpi di dalam dunia. Kita baru sadar kapan? Begitu sakarat, lihat malaikat maut, tersadar dari mimpi. Ternyata benar adanya kematian, ternyata benar ada malaikat maut. Barulah bermohon-mohon, bermohon-mohon, tunggulah sebentar saya sedekah, tunggulah sebentar. Allah tidak izinkan lagi. Makanya paling bahaya ketika kita tidak tunaikan zakat, dimulai siksa itu di padang mahsyar. Cara siksanya, dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, fatuqwa biha jibahuhum, kata Allah, yaitu disetrika, digosok. Jadi model setrika dari neraka ini digosok oleh malaikat. Di dunia saja disetrika dengan gosok dunia, gosokan dunia, setrika dunia. Itu jangankan digosok, orang yang menggosok saja tidak sengaja kena kulitnya dengan gosokan yang sedang dia panaskan, enggak sengaja. Itu gosok-gosok debaba. Itu setrika itu dia campak keluar saking marahnya dia. Tidak sengaja. Lalu mulailah kulitnya berair, lalu muncul kembung di kulitnya. Dalam kulit itu ada air. Seminggu tak sembuh-sembuh. Letakkan Pepsodent, Ciptadent, macam-macam itu. Itu muncul luka. Itu sedikit. Bagaimana kalau disetrika, sedangkan lempengan besinya itu dibuat, dipanaskan dari api neraka. Ini peringatan betul bagi kita yang meremehkan zakat emas dan perak. Maka Bapak Ibu yang punya emas banyak-banyak di dalam kotak kecil, di dalam laci, di dalam lemari, ini pulang nih, coba lihat kembali berapa yang tersimpan. Kalau sudah melebihi nisab, segera keluarkan. Tapi Ustaz, saya enggak bisa hitung lagi. Ini sudah 10 tahun nih, 100 manyam ini sudah 10 tahun nih saya enggak keluarkan. Maka diurut kembali ke 10 tahun, diqadha, wajib qadha. Wajib qadha. Cuma cara qadhanya bukan langsung 100 manyam kali 2,5% kali 10 tahun, enggak. Coba yakin dulu 10 tahun yang lalu berapa emas kita. Bisa jadi belum mencapai 100 manyam, bisa jadi cuma di atas nisab sedikit. Kan orang bergerak hidup sedikit tambah. Jadi bukan sekali terus 2,5 kali 100 manyam kali 10 tahun, enggak begitu. 10 tahun yang lalu yakinnya berapa? Coba musyawarah dengan istri. Tapi istri sudah meninggal. Coba yakinkan. Biasanya istri yang paling ingat. Tahun kedua yang belum kita bayar, ingat kembali berapa tambahnya, kali lagi 2,5%. Tahun ketiga ingat lagi berapa tambahnya, saldo emasnya berapa, kali lagi 2,5%. Jadi 10 tahun itu dikali semua per tahunnya dengan 2,5%, baru dijumlah semuanya. Itulah zakat kita seluruh 10 tahun. Itu bisa mencapai, bisa jadi puluhan juta. Bayarkan, Pak. Itu hak harta. Kalau mau selamat. Oh, enggak mau bayar, rasanya berat sekali. Tadi rencananya mau bayar, begitu hitung-hitung banyak sekali yang harus dibayarkan. Berubah niatnya.
Kalau begini ceritanya kan bagus kita renovasi kamar mandi aja nih, kita pakai granit aja nih. Bagusnya kita tambah untuk satu motor NMAX lagi nih. Oke, silahkan lanjutkan. Ingat, begitu mati tidak sempat lagi melakukannya. Hancurlah hidup, mulai daripada mahsyar, disiksa habis-habisan oleh Allah. Lalu Nabi mengisyaratkan itu belum masuk neraka. Sudah disiksa, lalu kemudian baru divonis oleh Allah, kalau tidak ada yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga, maka dia transit dulu dalam neraka. Disitulah dia terima siksa sedahsyat-dahsyatnya siksa. Nah, ini resiko tidak membayar emas di dunia. Sedikit lagi, waqila ya Rasulullah fal ibil. Lalu ada yang bertanya ke Rasulullah di saat itu, ya Rasulullah, oke, tadi emas dan perak kami sudah tahu siksanya dan bahayanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak membayar zakat unta? Ini zakat hewan. Hewan itu yang kena zakat cuma 3 hewan: unta, kemudian lembu atau sapi dengan seluruh keluarga besarnya. Yang satu spesies dengan sapi itu sama, dianggap sama. Termasuk kerbau, itu sama, satu spesies. Kemudian kambing dan spesiesnya, biri-biri macam-macam, itu semua kena zakat. Tidak ada zakat pada selain 3 binatang ini. Tidak ada zakat pada bebek, tidak ada zakat pada ayam. Yang punya 1000 ayam, adakah zakatnya? Tidak. Bapak pelihara ayam 1000 ekor, lalu dimakan satu hari 1 ekor sampai 1000 hari. Enggak pun dijual, diternakkan. Oh, Masya Allah, ribuan ekor ayam. Enggak dijual, cuma dimakan saja. Apakah ada zakatnya? Tidak ada zakat pada ayam. Baru ada kalau diperdagangkan. Jadi ketika mulai dijual, hasil penjualan itu dikiaskan ke zakat perdagangan. Zakat perdagangan hitungannya sama, nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu apabila sudah mencapai 85 gram emas keuntungan dari penjualan, neto bukan bruto. Kemudian baru tunggu setahun. Jadi orang kalau pelihara unta, zakatnya setiap 5 ekor unta itu ada 1 ekor anak kambing yang dikeluarkan zakatnya. Kelipatannya 5 kalau unta. Kalau sapi itu kelipatannya dari 30, mulai 30 sapi baru keluarkan zakat. Kalau kambing 40 ekor baru keluarkan zakat. Jadi kalau cuma 39 ekor enggak kena zakat. Baru dihitung zakat kalau 40 ekor. Nah, makanya ada yang nanya, karena dulu di masa Nabi itu orang-orang pelihara unta. Maka ditanya, bagaimana dengan orang yang pelihara unta ya Rasulullah, tidak mengeluarkan zakatnya? Rasulullah mengatakan, wala sahibu ibilin la yuhaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbaha yawma wirdiha illa iza kana yawmul qiyamah mutiha laha baqa' qarqar awfar. Kata Rasulullah, semua, ini saya persingkat terjemahannya, semua yang memiliki unta lalu sudah terkena nisabnya, 5 ekor unta dia sudah mulai bayar zakat, lalu dia tidak bayarkan zakatnya, maka kemudian ketika datangnya hari kiamat, Allah kumpulkan semua unta yang pernah dia ternakkan, tidak tertinggal walaupun anak unta, dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat yang luas, tandus luas, lalu dihadirkanlah semua unta-unta yang pernah dia pelihara, tidak tertinggal satu pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la yafqid minha qasilan wahidan, satu pun tidak tertinggal. Tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Mulailah unta-unta itu, unta miliknya sendiri, menyiksanya dengan cara menanduknya, menggigitnya, menendangnya. Jadi diseruduk oleh untanya,
digigit oleh untanya. Jadi untanya sengaja diatur oleh Allah menggigit majikannya sendiri, ditendang, diinjak. Kullama marra alaihi aulaha rudda alaihi ukhraha. Ketika sudah lewat, jadi semua diberi jatah oleh Allah. Ini majikannya diberdirikan di tengah padang Sahara itu, di tengah padang mahsyar itu diberdirikan. Lalu dihadirkanlah semua unta yang pernah dia pelihara. Maka unta itu berlari kencang menyeruduk majikannya, lalu diinjak-injak dan digigit. Satu berlalu, lalu jatah antrian unta berikutnya, tanduk lagi, diseruduk lagi, digigit lagi, diinjak-injak, terus lewat satu-satu. Jadi ngantri itu. Jadi kita sudah berdarah-darah, sudah hancur-hancuran di situ. Yang unta pertama disuruh kembali oleh Allah untuk kembali menginjak majikannya lagi. Disuruh terus kembali, berulang-ulang. Dan siksa itu tidak pernah berhenti. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad. Dan sehari yang engkau rasakan dalam siksa itu sama seperti 50,000 tahun yang engkau hitung di dunia. Jadi Nabi ulang kembali. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Lalu barulah Allah vonis dia apakah dia masuk ke neraka untuk melengkapkan siksanya, ataukah dia diizinkan masuk ke dalam surga. Itu siksa orang yang tidak membayar zakat unta. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam, bagaimana keadaan yang punya sapi dan kambing tidak bayar zakatnya? Lalu Nabi menceritakan kembali, wala sahibi baqar wala ghanam la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah. Kata Nabi, semua pemilik sapi, semua pemilik kambing ketika tidak membayarkan zakatnya, lalu datanglah hari kiamat, butiha laha biqa' qarqara aw qarmakanan alaihi, disediakan oleh Allah satu tempat di padang Sahara yang tandus luas, lalu kemudian dihadirkanlah semua kambingnya, semua sapinya, la yafqud minha syai'an, tidak ada yang tertinggal, ya, uqasa wala jarja wala udaba, baik yang dulu kambingnya patah tanduknya, sempurna tanduknya, atau ada yang cacat, semua dihadirkan kambing-kambing yang dipeliharanya. Tantihuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha, lalu sapi dan kambing itu mulai menanduk majikannya, lalu menginjak-injaknya, lalu kemudian kullama marra alaihi rudda alaihi ukhraha, sama lagi. Jadi dibuat antri oleh Allah, semua diizinkan menanduk majikannya sendiri, menginjak-injaknya, terus berulang-ulang. Yang pertama kembali ke belakang, terus saja antri begitu. Dalam sehari siksa itu sama seperti 50,000 tahun yang engkau rasakan di atas dunia, sampai engkau divonis oleh Allah apakah engkau masuk ke surga ataukah engkau masuk ke dalam neraka. Jadi ini hadis ini, ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dengan derajat yang sahih, dan ini pasti terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pasti terjadi. Tidak ada keraguan pada kalimah-kalimah yang dikeluarkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah membuat janji, memberikan ancaman, maka di antara salah satu kemuliaan Allah, Allah tidak pernah melanggar janji. Wa man asdaqu minallahi qila, kata Allah, tidak ada perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka siap-siaplah bagi mereka yang hari ini meremehkan zakat, tidak membayarkan zakatnya, ya. Oleh karena itu perlu tanamkan rasa takut. Kita yang bergaji, Bang, kita yang bergaji PNS itu, ya, para ulama-ulama kontemporer itu telah berijtihad, juga terkena zakat, ya, terkena zakat. Gaji yang kalau dihitung per tahun setelah mengeluarkan biaya hidup primer masih tersisa, ya, masih tersisa. Kalau kita kali 12 bulan, maka jumlah yang sisa itu melebihi nisab. Berapa nisabnya? Sama dengan nisab emas, 85 gram, berarti sekitaran 70 jutaan. Maka kita yang bergaji sekitar 10 juta atau 15 juta lah, potong untuk hidup sekitar 5 sampai 7 juta. Sekarang kan hidup begitu,
SPP anak, macam-macam wang kuliah anak, makan segala macam, bayar listrik, bayar macam-macam itu 7 jutaan lah sekarang. Berarti masih tersisa 7 juta atau 8 juta lagi kalau 15 juta gaji. 8 juta kali 12 bulan, 8 kali 12. Aduh, Pak guru matematik. Aduh, Pak. 8 kali 12, 8 kali 2, 16, 96. Ya, itu sudah lewat 70 juta. Wajib bayar tu setiap tahun 2,5% kali 90 juta neto bersih tadi. Wajib bayar, Pak. Maka orang hari ini bersenang-senang zakat enggak bayar. Tapi barang-barang di rumah Masya Allah yang enggak perlu pun guci-guci dikumpulkan, Pak. Macam model yang segitiga sama kaki. Ya, beli macam-macam. Kipas angin enggak boleh yang biasa, harus ada yang pakai lampu ketika berputar, lampunya juga ikut berputar. Ya, potong rambut aja enggak boleh tempat biasa. Ya, harus di tempat salon yang terakreditasi. Yang model hudib, zakat enggak bayar. Siap-siap mati, jangan pikir Allah lalai dengan pekerjaan kita. Baik, inilah nasihat Nabi untuk kita pada subuh hari ini.